kita akan menuju Kota Baru Parahyangan dengan menggunakan bus Metro Jabartrans Koridor 2 dengan spesifikasi yang berbeda. Seperti apa rasanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi menuju siang. Kembali lagi di channel aku, Hanif Omar Iksan. Oke, aku akan kembali menaiki bus Metro Jabartrans ya. Tentunya ini adalah koridor 2 menuju Kota Baru Parahyangan ya, dari alun-alun Bandung. Saat ini aku berada di alun-alun Bandung, tepatnya di Jalan Asia Afrika ya teman-teman. Tapi aku akan naiki bus Metro Jabartrans Koridor 2 dengan spesifikasi bus yang berbeda ya, yaitu dengan sasis Isuzu NIR 81 ya, yang sudah menggunakan teknologi Euro 4 dengan nomor lambung MJT K217. Oke, seperti apa keseruan videonya ya. Sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe channel Hanif Omar Iksan agar tidak tertinggal dengan video-video terbaru dari Hanif Omar Iksan seputar transportasi baik bus atau perkeretaapian. Oke, jangan di skip. Barusan aku tadi cek di aplikasi Mitra Darat, itu sekitar 6 menit lagi ya, atau ya 5 menit lagi. Itu posisinya sudah berada di Jalan Lembong ya. Ya, dia tinggal halte terakhir lagi menuju alun-alun Bandung. Niatnya itu aku mau menuju ke Balai Endah ya, koridor 3. Karena untuk koridor 3 ini belum dibuat trip ya. Tetapi karena hari ini aku harus ke Jakarta ya, jadi aku harus pulang menuju rumahku di Padalarang ya. Jadi nanti kapan-kapan untuk koridor 3 akan dibuat trip ya. Dari arah sana datang bus Metro Jabartrans Koridor 3 ya. Tujuan akhir BEC, Bandung Electronic Center. Karena jenis busnya sama, kadang penumpang suka tertukar ya dengan koridor 2 dan 3. Nah, ini ada 2 orang penumpang ya yang naik bus MJT K3 ini. Jadi teman-teman pastikan sebelum naik perhatikan dulu untuk
running text-nya atau nomor lambung busnya, agar kalian tidak salah tujuan ya. Bahkan repotnya kalau kita sudah jauh ya, susah lagi kita untuk kembali menuju halte asal. Bus melanjutkan perjalanan menuju arah BEC, Bandung Electronic Center. Next time kapan-kapan kita cobain bus MJT K3. A few moments later. Nah, sebentar lagi untuk bus Metro Jabar Trans Koridor 2 akan segera datang. Di sana ada bus Damri Kota ya, tujuan Cibiru, Terminal Lewi Panjang. Nah, itu dia sudah terlihat untuk bus Metro Jabar Trans Koridor 2 dari arah Asia Afrika. Kita akan maju sedikit ke depan ya, karena busnya akan maju ke depan ya. Nah, ini dia busnya. Ini dia bus Metro Jabar Trans Koridor 2 dengan nomor lambung MJT K217. Kita langsung saja masuk ke dalam busnya. Sebelumnya kita tap dulu ya untuk kartu flashnya. Oke, masih cukup. Tersisa Rp6.000. Tiba di halte KAB Hana Bank yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman. By the way, untuk estimasi waktu tempuh perjalanan kurang lebih ditempuh hingga 1 jam perjalanan ya, tergantung situasi dan kondisi lalu lintas di jalanan. Biasanya kalau hari biasa gini atau weekdays seharusnya lancar. By the way, first time naik bus MJT dengan nomor 17 ini rasanya senyap banget teman-teman. Tidak terlalu Nah, di bagian ruang kemudi itu terdapat Driving Monitoring System ya, atau DSM, yang biasanya digunakan untuk mendeteksi ya kalau drivernya ngantuk, itu langsung sensornya berbunyi ya. Lalu di sebelahnya juga terdapat kamera mundur. Dan yang membedakan dengan bus
Metro Jabar Trans lainnya di koridor 2 ini, di nomor MJT 17 ini, ia mempunyai sensor parkir ketika mundur. Kita sebentar lagi akan memasuki perbatasan antara kota Bandung dengan kota Cimahi. Dan ini nama jalannya adalah daerah Ciberem ya. Dan secara administrasi, kalau wilayah Ciberem ini sebenarnya masih wilayah kota Bandung ya, sampai dengan wilayah Cimindi ya. Nah, ini bus MJT K2 dari arah Kota Baru Parahyangan. Melintasi jalan Gedung 4 ya. Dan kita bertemu bus Harapan Jaya ya. Tujuannya dari Bandung ke Blitar. Nah, di dalam bus ini terdapat beberapa larangan yang harus dipatuhi ya, termasuk
dilarang makan dan minum di dalam bus, merokok, dan membawa hewan peliharaan ya. Dan bus ini hanya bisa dipacu hingga 50 km per jam. Selain itu, kita juga dapat menemukan peta rute bus Metro Jabartrans Koridor 2 ya. Alangkah baiknya teman-teman bisa melihat peta rute bus Metro Jabartrans ini ya, agar teman-teman tidak tersasar ya. Atau juga teman-teman bisa mendownload aplikasi Mitra Darat ya di App Store atau Play Store, yang juga bisa digunakan untuk tracking bus MJT. Nah, ini yang membedakan dengan Isuzu NKR 71 ya. Jam digitalnya ini berada di atasnya running text bus ya. Dan di sampingnya terdapat kamera CCTV ya, yang persis di dekat pintu masuk. Untuk bagian interior lainnya itu tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Untuk hand gripnya sama saja ya dengan Isuzu NKR 71. Dan di atasnya terdapat louvre AC ya, yang bisa dibuka tutup. Dan ini untuk bagian kursi prioritasnya ya. Nah, ini beberapa golongan untuk kursi prioritas ya. Antara lain ada wanita hamil, penyandang disabilitas, lansia, hingga ibu membawa balita. Jika teman-teman melihat penumpang prioritas, silakan langsung memberikan kursi prioritasnya ya. Nah, di sini juga ada untuk kursi prioritasnya ya. Jadi di bus MJT ini terdapat 4 kursi prioritas. Nah, yang membedakan ini adalah tidak ada pijakannya ya, seperti bus MJT Koridor 2 lainnya. Dan by the way, bus MJT ini di unit 17 ini bersih banget ya. Bangun-bangun sudah berada di Cimareme ya. Kita terkena macet ya di pertigaan menuju arah Cililin ya. Ini biasanya berangsur cepat ya, tidak begitu lama. Dan kemacetan di sini itu sudah menjadi hal yang biasa ya, terutama di saat jam sibuk. Baik di saat jam pergi kerja maupun pulang kerja.
Dan di bagian belakang juga terdapat kamera CCTV ya. Jadi baik di depan maupun di belakang terdapat kamera CCTV. Nah, karena bus ini menggunakan mesin depan, jadi untuk di belakangnya ini terdapat kaca yang besar ya. Jadi kita bisa melihat pemandangan ke belakang. Cuma agak disayangkan ini yang bagian bawahnya agak kespam ini sama stiker gitu. Di bawah kita juga menemukan apar ya, atau alat pemadam api ringan, dan tempat sampah. Di depan juga ada ya tempat sampah. Nah, jadi jangan buang sampah sembarangan ya. Buanglah ke tempat sampah yang sudah disediakan. By the way, untuk semua akses pintu keluar semua berada di belakangnya. Jadi untuk pintu masuk berada di depan dan untuk pintu keluar berada di belakang. Overall untuk bagian interior belakangnya ini masih bagus banget loh untuk unit 17 ini. Tidak ada yang rusak satupun. Selalu catat nomor lambung bus yang Anda naiki. Nomor lambung bus berada di bagian depan bus, belakang pengemudi, dan di bagian belakang bus. Terima kasih. Penumpang yang terhormat, gunakanlah selalu transportasi umum Metro Jakarta Trans. Kami bertransportasi. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga di IKEA Kota Baru Parahyangan, yang ternyata jauh lebih cepat ya. Padahal tadi kita sempat terkena macet ya di daerah Cimareme. Inilah untuk deretan bus Metro Jabar Trans ya. Wah, full sekali. Sampai kita tidak dapat parkiran ini. Jadi kita parkirnya di pinggir ya. Nah, di sebelah sini. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga teman-teman di tujuan akhirnya, yaitu IKEA Kota Baru Parahyangan. Dan dari sini aku akan langsung jalan kaki ya, menuju ke rumah. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti videoku dari awal hingga akhir. Semoga video trip ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin melakukan perjalanan dengan bus Metro Jabar Trans Koridor 2. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.